mengenai atau penjelasan mengenai sekilas indeks daya saing daerah berkelanjutan yang mencakup tujuan, poin pilar berkelanjutan dan juga benefit apa saja nih yang didapatkan oleh masing-masing daerah begitu ya. Dan juga sahabat Kata Data dan Bapak Ibu semua, metodologi dari indeks ini disusun oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD dan tentunya bekerja sama dengan Kata Data Insight Center. Maka untuk itu kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pemaparan dari daya saing atau indeks daya saing daerah berkelanjutan ini. Oke, dari sebab itu kita akan menyambut Bapak Herman Nurcahyadi Suparman, analis kebijakan KPPOD. Silakan Pak Herman Nurcahyadi. Ya. Silakan Pak Herman untuk memaparkan. Pak Herman, silakan Pak. Langsung saja. Oke, selamat sore Bunga dan Mas Richard. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta Regional Summit Kata Data tahun 2020. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, saya akan memaparkan terkait dengan seperti apa konteks dan juga metodologi terkait dengan indeks daya saing daerah berkelanjutan tahun 2020. Yang kami muliakan seluruh para peserta Regional Summit, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, kalau kita bicara otonomi daerah, bicara sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yang tahun ini kebetulan sudah memasuki usianya yang ke-20, tujuan dari sistem ini adalah ingin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Gitu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Pemda sebenarnya sudah menyediakan sebuah pedoman terkait dengan instrumen tata kelola berupa pembenahan pelayanan publik dan juga daya saing. Jadi daya saing ini menjadi jalan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun faktanya saat ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu daya saing Indonesia pada level nasional itu masih membutuhkan sentuhan kebijakan dan juga dukungan kelembagaan baik di level nasional dan juga di level pemerintah daerah. Kita bisa melihat hasil atau laporan Global Competitiveness Index di mana pada tahun 2019 peringkat kita itu turun dari posisi 45 ke posisi 50. Di posisi begitu pun kita masih mengekor sejumlah negara tetangga kita, katakanlah Singapura, Malaysia, Thailand gitu ya. Sementara pada level nasional, di dalam negeri sendiri, kita masih mengalami persoalan terkait dengan daya saing daerah. Ada disparitas yang sangat besar antara daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa, atau daerah-daerah yang ada di kawasan barat Indonesia dan juga dengan kawasan timur Indonesia. Jadi ada gap yang sangat besar terkait dengan daya saing. Selain itu, selain faktanya adalah kita masih berjuang untuk meningkatkan daya saing, program dan juga kebijakan selama ini untuk meningkatkan daya saing ini belum dibangun di atas pilar-pilar keberlanjutan. Kita bisa melihat hasil Environment Performance Index tahun 2019, kita masih bermasalah terkait dengan kinerja kita dalam pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Gitu ya. Nah, kondisi ini sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan persistensi kebijakan dan juga konsistensi implementasi dari pemerintah dalam mendukung atau memperhatikan program-program pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan tata kelola. Gitu ya. Nah, mendukung program-program seperti ini sebenarnya di pemerintah sendiri, misalnya melalui instrumen fiskal, gitu ya, ada komitmen agar instrumen fiskal ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berbasiskan pada inovasi dan penguatan SDM. Di kalangan parlemen, khususnya di DPD juga mereka sudah menginisiasi rancangan undang-undang daya saing daerah untuk meningkatkan dan juga mendorong semangat daerah dalam meningkatkan daya saing dan inovasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah,
Dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu sekalian, KPPOD ingin terlibat bersama dengan Kata Data Insight Center dan Kinara Indonesia untuk memetakan kondisi terkini, sekaligus juga menilai kinerja selama ini terkait dengan daya saing daerah. Makanya kita membuat sebuah program di bawah tajuk Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Program ini berguna untuk pertama sebagai alat metodis bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk mengukur kinerja selama ini, dan juga bagi pemerintah daerah ini bisa dijadikan sebagai sebuah arena belajar untuk saling mempelajari best practice di tempat lain atau juga tantangan-tantangan di daerah lain untuk bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam proses penyusunan perencanaan, kebijakan, dan juga penganggaran di daerahnya. Nah, materi-materi yang kita angkat dalam indeks ini berasal dari komponen-komponen yang sudah ada dalam SDGs, dalam rancangan undang-undang daya saing yang saat ini sudah diinisiatif oleh DPD, dan juga beberapa inisiatif lain, misalnya di Global Competitiveness Index, atau dalam KDSD yang saat ini sedang disusun, dan juga sudah disusun oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Tujuan kita, pertama kita ingin menyusun sebuah kerangka indeks sebagai ukuran bagi daerah untuk melihat bagaimana kinerja daya saingnya selama ini. Dan juga harapannya indeks ini itu bisa dipakai sebagai referensi oleh pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Dan juga bagi stakeholder lain, misalnya para pelaku usaha, bisa dijadikan sebagai informasi untuk melihat ekosistem investasi yang berwawasan lingkungan di daerah. Dan juga bagi kalangan masyarakat sipil bisa dijadikan sebagai materi pembelajaran untuk menyusun advokasi atau menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan daya saing daerah berkelanjutan. Nah, untuk mendapatkan indeks ini, Bapak Ibu sekalian, KPPOD bersama Kata Data Insight Center dan juga Kinara Indonesia coba mengambil unit analisis seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kenapa kabupaten? Karena kabupaten merupakan yurisdiksi atau entitas pemerintahan daerah yang menempati 80% wilayah Indonesia. Dan kita tahu juga kabupaten-kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang merupakan sektor strategis untuk bisa dilihat bagaimana keberlanjutannya ke depan. Nah, di proses pengukurannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kami coba mengembangkan pertama, untuk mendapatkan kerangka daya saingnya, kami melakukan kajian-kajian literatur yang terkait dengan daya saing, kemudian kita coba merumuskan bagaimana kerangka daya saing daerah berkelanjutan. Nah, dalam kerangka daya saing daerah berkelanjutan ini, kita melihat ada 4 pilar utama, yaitu pilar lingkungan lestari, kemudian pilar ekonomi unggul, pilar tata kelola, kemudian dan yang terakhir adalah pilar tata sosial inklusif. Dan 4 pilar ini merupakan fondasi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah berkelanjutan. Terkait dengan proses pengukurannya sendiri, untuk mendapatkan hasil indeks, pertama yang kita buat adalah kita menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan 4 tahapan. Yang pertama adalah penentuan indikator. Setelah kami mendapatkan indikator dari setiap variabel ini, kita melakukan normalisasi data agar mendapatkan satuan ukuran yang sama. Kemudian ada perhitungan agregasi di setiap 4 pilar tadi. Dan yang terakhir, mendapatkan hasil indeks dengan metode rata-rata geometrik. Dengan rata-rata geometrik ini kita bisa mendorong bahwa 4 pilar ini berada pada posisi yang sama, posisi yang setara untuk mendukung daya saing daerah berkelanjutan. Artinya apa? Kalau kita bicara daya saing daerah berkelanjutan, itu tidak bisa diprioritaskan pada hanya salah satu pilar, misalnya pilar ekonomi. Artinya, dengan mendorong keselarasan dari 4 pilar ini, harapannya daerah bisa mengambil posisi yang sama, mengambil fokus yang sama terhadap seluruh 4 pilar daya saing daerah berkelanjutan. Jadi seperti itu proses penyusunan kami selama ini, sehingga saat ini kami bisa mengumumkan atau juga bisa menyampaikan ke publik bahwa indeks daya saing daerah berkelanjutan daerah pada tahun 2020 ini seperti ini. Gitu. Demikian Mbak Bunga dan Mas Richard.
Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Herman atas penjelasannya, dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan daerah mana saja yang akan mendapatkan apresiasi. Dan kembali kami persilakan Pak Herman Nur Cahyadi, analis kebijakan KPPOD, untuk mengumumkan kepada kita semua hari ini. Silakan Pak Herman. Silakan Pak Herman. Daerah mana saja nih Pak yang mendapatkan apresiasi? Terima kasih. Kini kita sampai pada kesempatan yang sangat istimewa ini. Kami mengucapkan selamat kepada 3 peringkat teratas. KPPOD, Kata Data Insight Center, dan juga Kinara Indonesia menyampaikan peringkat pertama, kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tempat kedua, kita beri provisiat kepada Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan tempat ketiga, kita sampaikan selamat kepada Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kami mengucapkan provisiat dan juga semoga kinerja ketiga kabupaten ini menjadi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten yang lain untuk meningkatkan daya saing daerah yang berkelanjutan. Sebagai apresiasi, kami akan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio Kata Data. Baik, terima kasih Pak Herman sudah menyampaikan siapa saja 3 terbaik pemenang Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Ya, itu dia tadi ya, sudah 3 daerah, tapi biar lebih official. Betul. Sekali lagi Bapak Ibu dan sahabat Kata Data, inilah kita akan mengumumkan kembali 3 daerah pemenang Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Nah, ini indeks yang pertama, luar biasa, sudah ada 3 daerah mewakilkan masing-masing pulau di Indonesia. Boleh kita lihat, ini dia. Dan langsung saja kita akan menuju 3 pemenang Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Ini dia, baik. Yang pertama tadi ya, seperti sudah disampaikan, pemenang pertama adalah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan tentunya pemenang indeks ini diwakilkan oleh kepala daerahnya, yaitu Inyoman Giri Prasta, Bupati Kabupaten Badung, Bali. Kami ucapkan selamat kepada Provinsi Bali mendapatkan pemenang atau peringkat pertama Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Dan kita akan menuju ke pemenang kedua. Betul. Selamat kepada Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yes. Yang diwakilkan oleh kepala daerahnya yaitu Bapak Haji Dodi Reza Alex selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Baik, dan berikutnya setelah tadi dari Bali, Sumatera, pemenang ketiga ya, daerah Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan dari Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kali ini ke Kalimantan dan diwakilkan langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung ya, Kalimantan Utara, Bapak Undun Syah. Ya, dan selamat sudah ya kepada 3 daerah ini. Itu dia, selamat kepada seluruh pemenang Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan atas kerja kerasnya. Betul, itu dia, meningkatkan daya saing daerahnya. Dan tentunya tujuannya untuk menarik investasi juga nih ya. Banyak manfaatnya seperti tadi di awal disampaikan juga oleh Pak Heri ya. Selamat sekali lagi kepada Bali, Kabupaten Badung, dan juga Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Dan tentunya sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Nur Cahyadi yang sudah berkenan hadir pada hari ini ya. Baik, dan jangan lupa, jangan kemana-mana, kami masih punya beberapa pengumuman terkait 2 indeks berikutnya, begitu ya. Karena setelah ini langsung kita akan masuk ke apresiasi virtual Indeks Kelola 2020, sahabat Kata Data dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.